Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian itu kalau dikasih kunci jawaban enak ya. Kita tenang kalau ujian dikasih kunci jawaban tenang. Sebenarnya ujian akhirat udah ada juga kunci jawabannya. Katanya begini, ada satu yang pasti bikin kita masuk surga, yaitu falyamalil baru masya'a an ya'mal falan yadkhulan nar. Silahkan orang ini dia mau lakuin apa aja silahkan, mustahil dia masuk neraka. Apa itu? Al-bar, anak yang berbakti. Anak yang berbakti mustahil masuk neraka. Sebaliknya falyamalil aqu masya'a an ya'mal falan yadkhulal jannah. Orang yang anak yang durhaka silahkan mau ngapain? Mau umroh 1000 kali, mau haji tiap tahun, bangun 10 masjid, silahkan. Percuma, nggak bakal masuk surga. Anak yang apa tadi? Durhaka. Na'udzubillah min dzalik. Karena dalam hadis yang sahih Nabi nih yang ngomong. Kalau Nabi ngomong pasti benar udah. Nabi bilang ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu secara keseluruhan ada pada keridhaan orang tua kepada seorang anak. Dan kemurkaan dari Allah secara keseluruhan ada pada murkanya orang tua kepada seorang anak. Coba bisa dibayangkan ketika kita bikin orang tua kita ridho, sekalipun kita bikin maksiat, yang bikin Allah marah sama kita, itu marahnya dilupain sama Allah. Sebaliknya kita rajin ibadah, tapi kita kurang ajar, suka angkat suara, ya nggak pernah nurut. Nah yang model begini, biar kata ibadah sebanyak apapun, Allah jadi murka sama nih anak. Itu yang akan kita bahas di hari ini. Huququl walidain, hak-hak dari orang tua kita. Kita baca ya. Al-walidan, dua orang tua, mereka berdua adalah sebab keberadaan kita di dunia ini. Kalau bukan karena capeknya mereka berdua, kita nggak bakal pernah merasakan nyaman. Sekarang sahibul bait kita baru dapat anak. Namanya Bunga Fatimah Arifin. Bisa nyaman tidur, pakai baju yang bagus. Karena apa? Karena orang tuanya bersusah payah mencari rezeki untuk bisa membelikan pakaian yang nyaman buat anaknya. Orang tuanya mencari rezeki biar bisa bayar listrik sehingga tuh anak nyaman. Kena kipas, kena AC, ada lampu. Maka sebab dari nyamannya seorang anak adalah keletihan kedua orang tua. Susah payahnya kedua orang tua. Walau la syaqa'uhuma matana'am. Kalau bukan karena jerih payahnya nggak bakal bisa mendapatkan kenikmatan. Amma ummuhu, adapun ibunya fahamalat hukurhan wa wada'at hukurhan. Ketika hamilnya berat, ketika melahirkannya juga berat. Saya kenal beberapa orang meninggal saat melahirkan anaknya. Istrinya saudara saya, istrinya teman saya, ada keluarga, ada banyak kita kenal yang meninggal ketika wada'at waladaha, melahirkan anaknya. Sehingga seorang anak dari situ harus tahu bahwa ibunya itu taruhannya nyawa waktu ngelahirin dia. Bahkan dari mulai di kandungan itu udah berat. Dari awal mengandung sampai umur 4 bulan tuh sakit perut gak berhenti-berhenti. Muntah bolak-balik tiap hari. Itu yang dirasakan setiap ibu ketika mengandung anak-anak mereka.
Wa wada'athu kurhan, melahirkannya pun juga dengan susah payah. Wa amma abuhu, adapun ayahnya, faqad badala wus'ahu fima ya'udu ilaihi bin naf' min tarbiyati jismihi wa ruhih. Adapun ayahnya telah memberikan keseluruhan yang dia milikinya, yang manfaatnya kembali kepada si anak. Di antaranya juga memberikan tarbiyah, pendidikan bagi fisiknya dan juga bagi rohnya. Seorang ibu jasanya luar biasa. Seorang ayah jasanya luar biasa. Jadi nggak bisa kita merendahkan salah satu dari keduanya. Walaupun kita tahu bahwa hak ibu itu berlipat-lipat. Bukan berarti kita mengecilkan hak ayah. Begitu ya. Suatu hari di zaman Nabi, ada seorang bapak-bapak. Dia kerja untuk menghidupkan dirinya dan istrinya yang udah tua. Anaknya udah pada tua, udah gede-gede, udah pada nikah, udah pada rumah masing-masing. Singkat cerita, dia udah gak mampu lagi bekerja. Akhirnya dia datang ke rumah salah seorang anaknya. Dia ketok pintunya, pas masuk, yang bukain pintu mantunya gak taunya. Mana laki ente kemana? Oh nggak ada, lagi pergi. Oh yaudah, ana mau tanya dong. Biasanya laki ente naruh duit di mana? Tuh di situ tuh di lemari. Ntar bilangin sama dia, saya ngambil nih sekian, bakal saya makan sama bini saya, sama ibunya dia nih. Saya nggak ngambil banyak, cuma segini doang buat makan. Hari ini saya nggak punya uang, mau makan nggak ada uang. Jadi tolong bilangin sama anak saya ngambil duit ya, oke? Datang itu anak, bininya bilang, tadi bapakmu kesini nyari kamu nggak ada. Terus kenapa? Terus dia nanya naruh duit di mana? Saya bilang di lemari. Terus dia ke situ, dia ambil tuh sebagian buat dia beli makanan. Dia ngambil, nggak pakai bilang sama saya. Itu namanya mencuri, kata si anak. Dia bilang bahasa Arabnya, inna abi saraqa mali. Sungguhnya ayahku telah mencuri hartaku. Buru-buru si anak pergi, datangin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inna abi saraqa mali. Wahai Nabi, bapak saya nyuri duit saya itu. Nabi dengar begitu, ihmarra launu wajhih, memerah wajahnya beliau. Kemudian beliau suruh Anas, Anas panggil bapaknya dia nih, panggil suruh kemari. Di jalan, si bapak ketakutan, kenapa nih? Ada apa ya? Anakmu datang tadi, ngadu, kamu habis nyuri duitnya tadi ya? Ya Allah, jadi dianggap curi itu. Nah, si bapak di jalan tuh ngomong dalam hati, panjang bait syair. Rabbaituka tiflan, saya didik kamu dari kamu masih baru lahir. Saya serahkan seluruh yang saya miliki. Kekuatan saya, waktu saya, tenaga, uang, semuanya buat kamu. Sampai kamu udah gede sekarang, saya tiba ngambil bakal makan doang sekali. Dibilang mencuri. Itu dia ngomong tuh dalam hatinya dia. Begitu datang sampai ke Rasulullah, Rasulullah langsung bilang, yang tadi kamu bilang selama di jalan, sekarang ungkapkan depan anakmu. Nabi tahu tuh bahwa si bapak ngomong dalam hati. Ngomong. Diulangin sama si bapak. Yang tadi tuh, saya dari kamu kecil, saya udah serahin semua yang saya miliki. Sakit pun saya lupain sakit saya. Yang penting saya kerja biar kamu bisa makan enak, begini. Puluhan tahun berlalu seperti itu. Sekarang saya tiba ngambil makan buat sehari doang, dibilang mencuri. Fa'akhadha, Nabi gimana tuh? Nabi saking tegasnya tuh hari, Nabi pegang baju tuh anak muda. Nabi bilang, anta wa ma'luka li abik. Kamu dan seluruh hartamu adalah milik ayahmu. Segitunya hak seorang ayah. Nabi ingin ajarkan kepada kita. Dan setiap anak itu berbakti, saleh, setiap itu pula dia bakal dapat banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin ada di antara orang tua kita yang udah meninggal. Ya. Pernah dengar kan? Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salah. Kalau meninggal seorang manusia, semua amalnya bakal terputus kecuali 3. Shadaqatin jariyah, ilmin yuntafa'u bih, waladun salih yad'u lah. Ini ada 2 makna nih. Ada makna ada makna yang secara zahir, ada juga yang eksplisitnya. Makna secara zahirnya begini. Kalau orang tua meninggal, ada anak yang doain, maka bakal terus nyambung pahalanya, kan gitu ya. Tapi ada makna eksplisit juga di situ. Itu menjadi berita bahwasanya tidaklah seorang anak mendoakan orang tuanya kecuali berarti itu anak adalah anak soleh. Kalau ada anak nggak doain orang tuanya, tuh anak badar berarti. Bangor. Susah dibilangin. Bacain Fatihah, kalau ada waktu malam Jumat bacain Yasin ya. Bacain apa lagi? Tahlil. Sedekah, kalau ada duit rada banyakan dikit, keluarin dikit. Niatin, ya Rob, ini pahalanya bakal orang tua saya. Jadi makna eksplisitnya adalah kalau anak nggak doain orang tua, tuh anak toleh namanya bahasa Arabnya, nakal, bandel. Kalau anak doain orang tua berarti itu anak soleh. Itu makna dari hadis yang kita biasa baca gitu ya. Makanya tuh disebutkan katanya man asbaha murdiyan li muskhitan li walidayh fa ana anhu sakhit. Wa man asbaha muskhitan li murdiyan li walidayh fa ana anhu radin. Ya, misalnya ada anak. Begitu Allah lihat, wah ini anak Masya Allah ibadah mulu. Ya, sholat rajin, baca Quran. Allah tadinya mau ridho sama dia. Tiba-tiba Allah lihat, dia sama orang tuanya begitu. Sama orang tuanya kalau diajak ngomong suaranya lebih tinggian dia. Kalau disuruh kagak malas-malasan, ogah-ogahan, kagak mau. Itu ridhonya Allah, Allah nggak jadi. Yang jadi murka sama tuh anak. Sebaliknya, kalau ada anak yang mungkin dia bikin dosa, tapi dia selalu jaga hati perasaan orang tuanya, sekalipun yang tadinya Allah pengen murka nggak jadi, sebab ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayajibu alaihi an yadhkura ni'matahuma liyashkurahuma. Maka wajib bagi seorang anak untuk mengingat nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh orang tuanya agar si anak pandai bersyukur, mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tuanya. Wa an yamtathila amrahuma, kalau disuruh kudu wajib harus mau. Kudu gesit. Saya tuh ingat tuh dulu tuh kalau saya lagi ngapain aja, lagi main bola, lagi main PS, lagi ngobrol sama teman-teman, begitu abah saya manggil atau ibu saya, Ahmad, itu otomatis tuh. Otomatis bergerak tuh langsung set nyamperin. Bener-bener ini bukan saya mau ngomongin apa, enggak, emang bener begitu. Dulu kita kalau dipanggil nggak ada ceritanya tuh nunda-nunda. Langsung apapun yang kita kerjakan, langsung kita harus samperin. Nah banyak yang sekarang ini pada nggak begitu, kita sedih ya, dipanggil masih aja nongkrong di depan pintu main HP begitu sambil nyantai. Iya kenapa Bu? Jangan ngomong, jangan cuma mulutnya ngomong, samperin. Illa idza kana bi maksiatin, kecuali kalau orang tua kita perintahin kemaksiatan, ya itu nggak boleh. Tapi kita tetap tidak boleh menjadi anak yang durhaka kepadanya. Ada orang tanya sama saya, Bib, orang tua saya luar biasa, ganyang banget, tahu ganyang? Ngerongrong, bawel. Bagaimana? Itu ujian ente dari Allah. Ente nggak boleh
Jadi anak yang kurang ajar, cuman bawel banget. Itu ujiannya di situ. Orang ujian beda-beda, ada yang ujiannya dari anaknya, ada yang ujian dari bininya, ada yang ujian dari bosnya, ada yang ujian dari macam-macam. Nah, ente ujiannya dari orang tua. Ketika tetap bisa menjadi anak yang saleh, berbakti, sopan, maka kamu akan lulus dan dapat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa an yajlisa ma'ahuma khashi'an. Kalau duduk sama orang tua kudu sopan. Ghaddan tarfahu an zallatihima. Menutup mata dari kesalahan-kesalahan dia. Orang tua kita ini manusia, bisa salah juga. Tutup mata kita. Nggak usah kita lihat tuh kesalahannya, lihat jasanya, lihat kebaikannya, lihat kasih sayangnya. Sekalipun nih kita nih orang tua tuh luar biasa. Dulu di zaman Nabi ada di satu perkumpulan para sahabat muaskar, waktu itu lagi dalam satu peperangan. Tiba-tiba ngelihat satu perempuan lari ke sono kemari, ke barat, ke timur, utara. Kenapa itu ibu-ibu ya? Kok dari tadi tuh Masya Allah nggak berhenti lari, sono lari kemari. Nggak taunya tuh ibu lagi kehilangan anaknya. Ya, dia cari tanpa dia lihat dirinya capek, letih, haus, lapar. Dia nggak rasa itu, dia nggak merasakan. Ada kalanya manusia tuh kayak begitu gitu. Kayak antum lagi ke Raudhah misalnya. Di makam Rasulullah tuh disampingkan Raudhah tuh. Antara makam Nabi sama mimbar Nabi. Itu namanya Raudhah. Antum kalau ke sana nggak bakal ngerasain, saya haus nih, nggak ada tuh. Karena lagi khusyuk-khusyuknya, lagi fokus-fokusnya. Nah itu ibu juga begitu kepada seorang anak. Dia lupain dirinya, lapar nggak dia rasain, haus dia nggak rasain, capek begitu juga. Akhirnya dari kejauhan para sahabat melihat si ibu ini melihat ke arah sana, ada anaknya nih, udah dicari begitu lama, kalau nggak salah sampai beberapa hari. Dilihat tuh anak dari kejauhan, si ibu lari. Dilihat tuh anak dari kejauhan, si anak juga lari ngeliat ibunya. Ketika bertemu, pelukan berdua, erat banget, kenceng banget. Si ibu nangis, si anak nangis. Dan disitulah kemudian Nabi kita mengambil kesempatan untuk memberikan nasihat kepada para sahabat. Kata Nabi, kenapa kalian pada sedih? Hananatu hadhil li waladiha. Kelembutan si ibu itu ya Rasulullah bikin kami menangis. Terus Nabi bilang begini, atarawnaha mulqiyatan waladaha finnar. Mungkin enggak si ibu ini tiba-tiba ada api di sampingnya, tuh anak dilempar ke api? Mungkin enggak? Mustahil ya. Terus kata Nabi, wallahu arhamu bikum min hadhihi biwaladiha. Allah sayangnya sama kalian lebih daripada si ibu kepada anaknya. Kalau si ibu aja nggak mungkin lempar anak kepada bongkahan api, maka kasih sayang Allah Jalla Jalaluhu melebihi itu. Maka oleh karena itu manfaatkan kesempatan, kalau masih hidup banyakin istighfar. Allah pengen cepet-cepet, ayo dong istighfar dong biar saya ampunin. Begitu. Pengen banget Allah pengen hapusin semua dosa kita, makanya kita harus perbanyak istighfar kepada Allah. Nah, itulah kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Bahkan ibu nih, kadang-kadang anak ada yang kelewatan, bener gak? Ada kan yang model parah banget tuh. Wah, susah banget dikasih tahu, nakal, nyuri sono, nyuri sini. Duit bapaknya diambilin mulu, surat tanah dijual. Masya Allah. Marah gak orang tua? Udah dibilangin berkali-kali, pasti bakal marah untuk nasehatin kan? Jangan begitu, nggak boleh ngambil duit orang tuh, nggak boleh begini mencuri, Pak. Tapi diulangin lagi, diam-diam motor NMAX diambil, dijual, misalnya begitu. Wah, ada kalanya di mana orang tua bakal udah kesel, mungkin memberi pelajaran, udah deh, kamu keluar deh dari sini. Begitu. Tapi
Ini orang tua nih, dia nyuruh anaknya diusir nih, keluar sono, keluar. Di luar tuh anak dimarah-marahin sama tetangganya, didorong-dorong sama tetangganya, ditoyor-toyor kepalanya, dijitak-jitakin sama puluhan tetangganya. Tuh orang tua kira-kira bakal diam aja, bakal belain si anak. Padahal barusan dia marah nih. Tapi begitu ngelihat, wah anak saya ditoyor-toyor, lempar-lempar, dipukulin, dijitakin palanya. Bakal didatengin, udah, sana. Udah, ini anak saya, urusan saya udah. Nah dia bakal lindungin tuh anak, kasih sayang orang tua kepada anaknya. Makanya jangan kita lihat kesalahannya, jangan. Kita lihat jasanya yang begitu besar kepada kita. Jangan menyakiti hatinya walaupun dengan kata-kata uf itu kalau bahasa kitanya kayak gitu. Ibu nih, nah jangan tuh. Wa an yad'u lahum birrahmah, doain terus biar dapat rahmat orang tuanya. Wal maghfirah, dapat ampunan dari Allah. Wa an ya'murahuma bil ma'ruf, tetap kasih tahu kebaikan, Bu. Ya kalau ada waktu misalnya ayo kita bersilaturahmi, Bu, ayo kalau tetap ajak kebaikan demi kebaikan. Wa yanhahuma 'anil munkar, kalau ada yang enggak baik dari orang tua kita tetap kita kudu Kudu kita kasih tahu dengan cara yang sopan. Liyakuna sababan fi najatihima minan nar, biar menjadi penyebab terselamatkannya orang tua kita dari api neraka. Kama kana sababan fi wujudihi, sebagaimana orang tua kita adalah sebab dari keberadaan kita. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Wakhfid lahuma janaha adh-dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ayat ini artinya adalah ya Allah telah menetapkan agar kalian tidak beribadah menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan juga Allah menetapkan untuk kalian terus berbuat baik kepada orang tua. Tapi orang tua saya murtad, Bib. Gimana, Bib, ya? Orang tua saya pindah agama. Tetap wajib hormat, tetap wajib berkata-kata indah, tetap nggak boleh kita kurang ajar sama dia. Apalagi muslimah. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma, ketika orang tua kita sudah besar, ya makin lemah, maka jangan sekali-sekali kita langgar ucapannya, mengatakan di hadapannya. Wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima, bicara yang baik-baik. Wakhfid lahuma janaha dhul, jangan kita berasa gede depan dia. Lu bisa begini berkah siapa? Itu katanya kalau ada ibu meninggal, siapa aja nih ibu meninggal, maka akan ada seruan dari langit. Laqad matat allati bisababiha rahimakallah. Telah meninggal seorang manusia yang karenanya lah dulu Allah selalu merahmatimu. Wahai seorang anak, telah meninggal ibumu, manusia yang karena doanya lah Allah lancarkan rezekimu. Wahai anak, telah meninggal ibumu, seorang manusia yang karenanya lah Allah tahan azab dan bencana balaknya untukmu. Sekarang carilah itu dengan susah payah. Susah sekarang dapatnya. Ibumu udah gak ada, susah dapetin itu. Jaminan keselamatan, lancarnya rezeki, susah payah, gak kayak kemarin. Kemarin enak, santai, tenang. Ini doa yang jalan terus. Ini doa yang nyelamatin kita. Ini doa yang bikin lancar rezeki kita. Oh jangan sampai kita sakitin hatinya. Telah wafat seorang ibu, wanita yang merupakan pintu surga bagimu. Begitu. Dulu Hasan al-Basri nangis. Ibunya meninggal, nangis, kejar Imam al-Hasan al-Basri. Ya Imam, jangan begini. Kamu nangis sampai segitunya. Ntar dilihat orang. Ntar dianggap enggak.
Saya nggak bakal berubah. Saya menangis karena telah hilang salah satu pintu surga di hidup saya ini. Telah wafat seorang manusia yang selama ini doanya lah yang bikin saya selamat dari segala bencana. Begitu. Hadza waliyakhussal umma biziyadatil bir. Itulah ya pelajarannya, dan hendaknya seorang anak mengkhususkan ibu untuk lebih berbakti, ya. Ini sama-sama berbakti tapi ibu lebih lagi. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hadis Nabi, birrul walidati 'alal waladi dhi'fan. Bakti kepada ibu bagi seorang anak itu 2 kali lipat. Bahkan ada yang ummuka baru 3 kali baru ayah kita. Memang lebih gitu ya. Yang udah nikah nih khususnya nih. Yang udah nikah. Kalau kita punya mobil baru, punya motor baru, yang kita suruh naik pertama ibu kita dulu. Ntar bini belakangan. Kudunya begitu. Bener gak? Ntar bini ntar dulu ya. Lu ntar dulu. Ibu gua dulu. Bener itu harus begitu. Ajak makan dia. Ini enggak biasanya. Wah, bini udah kemana-mana. Masih ibu nungguin aja. Kapan bagian gua ini? Iya, sedih, si ibu sedih. Jangan begitu. Sampai ada cerita nih, saya tutup nih ya. Ini kejadian seorang ibu yang akhirnya karena nggak dengar, si anak dengerin nih, ayo dong, ente makan sama bini dalam sebulan bisa beberapa kali. Sama ibu ente belum makan, ente ajak makan ibu ente. Ya elah, makan yang sederhana aja. Ibu nggak penting makan yang enak-enak bagaimana, yang penting dia diajak sama anaknya, itu aja dah. Akhirnya karena dibilangin begitu sama gurunya, dia ya udah dah. Dia sadar tuh. Dia telepon ibunya, Bu, ntar hari Sabtu saya libur, ntar ibu siap-siap ya habis maghrib. Kalau bisa udah rapi, ntar saya jemput. Mau kemana? Mau makan, Bu. Masya Allah, girangnya bukan main. Itu habis maghrib, anaknya masih di jalan, kena macet. Si ibu di depan rumahnya. Mau kemana tuh, rapi bener? Mau makan sama anak saya. Ya, mau kemana? Ini lagi nungguin si itu nih datang anak saya. Oh Masya Allah mau kemari. Nggak boleh orang lewat dikasih tahu. Anak saya mau kemari nih, mau ngajak makan. Girang banget. Girangnya luar biasa. Datang si anak. Ya, ayo Bu, makan Bu, makan. Ini akhirnya pergi ke satu tempat restoran. Ini anak lagi liatin menu aja. Bu, ini ada ini nih Bu, ibu pesen dah nih, mau pesen apa nih? Kata si ibu, ibu mata udah gak ngeliat. Udah dah, pilihin dah yang enak dah. Pokoknya yang lembut-lembut ya. Jangan yang Jangan yang keras-keras. Itu anak lagi milihin begini nih. Ibu mau ini enggak? Ibu ada ayam nih, mau enggak? Si ibu kagak dengar tuh omongan. Ibunya lagi ngeliatin si anak mukanya. Ya Allah, dulu dia masih kecil, saya yang milihin menu bakal dia. Sekarang dia udah gede, saya udah tua, dia yang milihin menu bakal saya. Ya, si ibu lagi liatin aja. Gimana ibu, mau apa nih Bu? Ada ini. Udah apa aja dah. Apa aja dah begitu. Makan udah senang, ibunya bilang, minggu depan makan lagi ya, kata si ibu. Ntar saya yang bayarin tapi, kata si ibu begitu. Nah, ibu pesan sama yang jaga restoran. Ntar minggu depan siapin saya pesan satu meja, makanannya ini ditaruh, ntar saya bayar. Tanggal sekian minggu depan, jamnya sama jam segini. Oh ya, atas nama siapa Bu? Ini oke. Itu si ibu ngomong begitu, ya tiba-tiba minggu depan katanya udah meninggal ibunya. Udah meninggal ibunya. Si anak pegang handphone ibunya, dikirim pesan. Bu, kami mau mengingatkan malam ini ada pesanan ibu makan
di jam sekian gitu. Wah, si anak pergi ke restoran sendirian, nangis bukan main. Ibunya udah nggak ada. Jadi selama ibu kita masih ada, jangan kita sia-siakan. Ayo minta maaf, minta ridhonya, minta cium tangannya, cium keningnya, cium kakinya. Saya berapa kali dan ini berhasil. Bib, doain Bib, anak saya, saya belum punya anak. Lu punya ibu gak? Punya. Pulang lu rapiin, bersihin kaki ibu lu, terus taruh di air, minum tuh air. Jadi caranya taruh begini ya nih. Ini apa namanya nih? Baskom. Ibu kita suruh duduk sini. Siramin kakinya. Sambil bersih-bersihin. Nah ini air minum. Bini ente suruh gitu juga. Oh itu kan kakinya kan surga tuh. Surga ada semuanya. Ente mau apa? Adanya di situ. Bersihin tuh kakinya. Minum airnya. Mau apa aja beres. Berhasil beberapa kali. Subhanallah. Itu karomah seorang ibu. Mudah-mudahan Allah jaga orang tua kita yang masih hidup. Allah panjangin umurnya, sehatin badannya, makmurkan rezekinya. Dijadikan kita anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan juga yang udah wafat, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya. Allah maafkan kesalahannya. Allah lipat gandakan pahalanya. Terima amal ibadahnya. Mudah-mudahan orang tua kita nggak mendengar kabar-kabar tentang kita yang bisa membuat hati mereka sedih. Yang masih hidup maupun yang udah wafat. Ya Allah, Ya Karim, Ya Rahman, Ya Rahim. Banyak dari orang tua kita yang mungkin ya Allah terkadang lalai, terkadang sholatnya sampai mundur, baca Qur'annya berkurang gara-gara ngurusin kita. Maka dari itu ya Allah, maafkan kekurangannya, terima amal ibadahnya, masukkan mereka ke dalam surgamu ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi al-Fatihah.